Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari persamaan garis lurus atau nanti kita singkat PGL ya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membedakan mana yang PGL, mana yang bukan PGL, lalu menggambar persamaan garis lurus, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu memahami maksud dari persamaan garis lurus. Oke, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus, atau kalau disingkat nanti jadi PGL, adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus, sesuai sama namanya ya. Nah, bentuk umum PGL ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nilai Y-nya, kalau di koordinat kartesius berarti dari atas ke bawah, X itu berarti dari kiri ke kanan, yaitu variabelnya. Nah, M adalah gradien atau kemiringan garisnya. Nanti setelah video ini akan Pak Beni bahas khusus tentang gradien ya. Nah, C itu konstanta, angka berapapun, bebas ya. Nah, beberapa contoh persamaan garis lurus adalah misalnya kayak gini, Y sama dengan 2X plus 4. Kelihatan kan di sana, berarti 2 ini posisinya adalah sebagai gradien si M-nya ya. Nah, 4-nya itu posisinya sebagai konstantanya atau C-nya. Sampai situ bisa dipahami kan? Nah, bentuknya bisa aja nggak kayak gitu. Bisa aja 3Y sama dengan X min 5. Atau dikumpulin ke kiri semua. Jadi 2Y plus X min 5 sama dengan 0. Boleh juga. Intinya, kalau kita ngomongin persamaan garis lurus, Y sama X-nya semuanya wajib pangkat 1. Kalau bukan pangkat 1, berarti dia bukan garis lurus. Ini kan kalau nggak ditulis pangkatnya, artinya pangkat 1 kan. Kecuali kayak gini nanti, misalnya Y sama dengan MX kuadrat ditambah C. Oh, X-nya X kuadrat, berarti pasti bukan persamaan garis lurus. Atau misalnya Y-nya yang kuadrat, bisa aja kan Y kuadrat sama dengan MX ditambah C. Y-nya udah pangkat 2, bukan pangkat 1 lagi. Berarti dia bukan persamaan garis lurus. Bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau kita gambarkan ke diagram kartesius, kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, ini adalah grafik dari persamaan pertama nih, Y sama dengan 2X plus 4. Jadinya kayak gini, kayak garis oranye itu. Nah, gimana cara menggambarnya? Setelah slide ini akan Pak Beni jelaskan. Sebelum Pak Beni membahas cara menggambar grafik persamaan garis lurus, Pak Beni mau kasih sedikit soal dulu supaya kalian benar-benar paham mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Oke? Di sini soalnya, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan PGL? Ingat tadi ya, bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C. Intinya Y-nya wajib pangkat 1, X-nya juga wajib pangkat 1. Bisa dipahami ya? Sekarang kita cek yang pilihan pertama dulu. Di sini Y sama dengan 3X dikurang 4. Y-nya sudah pangkat 1, 3X, X-nya udah pangkat 1. Oh, berarti ini pasti persamaan garis lurus. Gampang kan? Selanjutnya pilihan kedua. Di sini bukan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena X-nya itu pangkat 2. Walaupun Y-nya tetap pangkat 1, tapi kan X-nya pangkat 2. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Lanjut lagi. Misalnya ke pilihan keempat dulu deh. Di sini lebih parah lagi. X-nya pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Ini bukan persamaan garis lurus. Nah, sebagai informasi aja, kalau yang pilihan kedua tadi, ini adalah persamaan kuadrat namanya. Persamaan kuadrat. Nah, sedangkan pilihan keempat, yang X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini adalah persamaan lingkaran. Kalau persamaan kuadrat nanti kalian akan pelajari di kelas 9, sedangkan persamaan lingkaran nanti di SMA baru akan dipelajari. Oke ya. Nah, selanjutnya pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini adalah persamaan garis lurus. Kenapa? Karena Y-nya itu pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Oke ya. So, jawaban soal ini adalah yang pertama dan ketiga. Gitu. Gampang kan?
Oke, sekarang kita baru masuk ke cara menggambar persamaan garis lurus. Untuk menggambar PGL ini, kita butuh 3 langkah. Langkah pertama, tentukan dulu titik potong pada sumbu X. Nah, mungkin bagi kalian yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan titik potong pada sumbu X? Titik potong itu maksudnya adalah titik di mana garisnya nanti menyentuh sumbu X. Misal di sini udah Pak Beni gambarin sih, dia akan menyentuh sumbu X-nya di titik ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan titik potong terhadap sumbu X. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ketika dia di titik itu, nilai Y-nya 0 kan? Makanya di sini Pak Beni kuningin. Kalau kita mau cari titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, kayak gitu. Selanjutnya, langkah kedua tentukan titik potong pada sumbu Y. Di sini titik potongnya berarti yang ini kan Pak Beni titikin nih. Kalau kalian kelihatan kan di situ? Nah, ketika dia menyentuh sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kalian sudah menentukan kedua titik itu, baru hubungkan menjadi garis lurus, pakai penggaris nanti, oke? Nah, sekarang kita cobakan aja. Di sini misalnya persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 4. Y sama dengan 2X plus 4. Kita ke langkah pertama dulu, tentukan titik potong pada sumbu X. Berarti kan Y-nya 0. Ya udah tinggal diganti nih. Y-nya 0 sama dengan 2X ditambah 4. Berarti kan nanti 4-nya pindahin ke kiri aja. Jadi minus 4 sama dengan 2X. Berarti X-nya aja minus 4 dibagi 2. Ya minus 2. Oke. Berarti kita tahu nih koordinat itu kan X, Y. Nah X-nya minus 2. Y-nya berapa? Ya Y-nya 0. Kan udah ditentuin dari awal. Jadi Y-nya 0. Makanya di sini koordinatnya min 2,0. Gitu. Kita titikin ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu titik potong pada sumbu Y. Artinya X-nya yang 0. Oke, kita hapus yang ini tadi. Kita hapus di sini. X-nya yang 0 ya. Berarti kan ini Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti Y sama dengan 2 kali 0, ya 0, tambah 4. Berarti Y sama dengan 4, gitu. Maka koordinatnya adalah X-nya 0 ya. Berarti nanti 0, Y-nya 4. Makanya nanti titiknya ya di sini tadi nih. Di sini 0,4. Nah, kalau kalian sudah menemukan dua titik ini, tinggal tarik aja garis lurus yang menghubungkan dua titik itu. Makanya persamaan garisnya kayak yang garis oranye ini. Gitu. Bisa dipahami ya. Setelah ini Pak Beni akan contohkan satu lagi deh supaya kalian makin paham. Oke, ini dia contoh soalnya. Misalkan kita mau menggambar grafik 3X dikurang Y sama dengan 3. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita pastikan dulu apakah dia persamaan garis lurus atau bukan. Masih ingat kan caranya? Kita cek aja X-nya pangkat berapa? Pangkat 1 di sini kan. Y-nya juga pangkat 1. Oh, berarti udah pasti ini persamaan garis lurus. Bisa dipahami ya sampai sini? Kalau kita udah tahu dia PGL, baru kita masuk ke langkah pertama. Tentukan titik potong pada sumbu X. Artinya Y-nya sama dengan 0 ya. So, kita langsung masukin ke persamaannya. 3X dikurang Y sama dengan 3. Y-nya kan harus 0. Berarti ini nanti 3X dikurang 0 sama dengan 3. Berarti kan 3X sama dengan 3. Jadi X-nya aja sama dengan 3 bagi 3. Ya 1. Berarti koordinatnya nanti adalah kan X, Y. X-nya 1, Y-nya ya 0 dong ya kan. 0. Kita tandain deh di koordinat kartesiusnya. Berarti ini kan 1,0 ada di sini. Ini 1,0 ya. Langkah kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Kita hapus dulu hitungan kita tadi. Di sini syaratnya X-nya sama dengan 0. Berarti kita langsung masukin aja 3. X-nya diganti 0 ya. Berarti kan 3 kali 0 dikurang Y sama dengan 3. 3 kali 0 ya 0. Berarti ini tinggal minus Y sama dengan 3. Maka Y-nya adalah ya minus 3 dong ya kan. Nah, kita tinggal masukin berarti koordinatnya X-nya 0, berarti 0, Y-nya minus 3. Kita tandain di sini 0, minus 3 berarti kan di sini. Ini ya 0, minus 3.
Nah, langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan kedua titik ini. Pak Benny pakai tinta hitam aja. Pakai penggaris ya supaya rapi. Nah, kalian bisa gambar kayak gini. Oke. Tapi nggak mesti sependek itu juga. Kalau kalian disuruh menggambar grafik persamaan garis lurus, boleh diperpanjang. Jadi misalnya kayak gini. Tuh, kayak gitu ya. Jadi kan makin panjang lebih jelas kelihatan grafiknya. Ini adalah grafik 3x kurang y sama dengan 3. Gitu. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik.